Bicara soal One Piece, pastinya kagak akan pernah habis momen-momen epik yang bikin penonton nganga. Dari pertempuran besar kayak di Marineford, sampai petualangan megah kayak di Wano. Tapi di tengah banyaknya momen ikonik itu, ada momen-momen kecil yang sebenarnya punya makna mendalam banget. Salah satunya adalah perjalanan heroik si Luffy manjat gunung Pulau Drum demi nyelamatin si Nami dari penyakitnya dan ngebawa si Sanji yang lagi pingsan. Gue yakin sih momen ini tuh sering banget dilupain dan kagak disorot secara besar-besaran karena ya ke outshine momen lain. Cuma justru disinilah kelihatan seberapa luar biasanya si Luffy sebagai seorang pemimpin dan sahabat yang rela berkorban demi krunya. Nah, di sini gue bakal ngebahas lebih dalam tentang kenapa sih momen pendakian Gunung Drum tuh jadi momen paling gila dan patut diapresiasi lebih jauh di antara banyaknya momen besar dalam cerita One Piece. Jadi kan, awal mula kenapa si Luffy bisa ngedaki Gunung Drum tuh, si Nami kena demam setelah digigit kutu bernama Kestia pas waktu itu di Little Garden. Nah, kutu ini ngebawa penyakit yang namanya penyakit 5 hari. Karena siapapun yang kena, tanpa dikasih perawatan yang tepat, si penderita bakalan mati dalam kurun waktu 5 hari. Waktu itu, satu-satunya cara buat nyembuhin si Nami adalah pergi ke Pulau Drum, yang terkenal punya banyak dokter yang mujarab. 大きな風が来る。多分ね。何？待てー！あ、じいぞお前。やっぱ船止めて医者に行こう。余計なことしないでよ。これが私の平熱なの。 Dalam perjalanan, mereka diserang sama sekelompok bajak laut yang dipimpin sama si Wapol. Orang yang udah makan buah baku-baku, yang bikin penggunanya bisa berubah bentuk jadi apapun yang dirinya makan. Sampai kemudian ya, si Luffy berhasil kalahin dan nyebur ke laut. Perjalanan mereka pun berlanjut. 人のドクロに手出すな。ゴムゴムの。Sesampainya di sana ternyata ada cerita di mana semua dokter di pulau itu disandra sama si Wapol buat jadi dokter pribadinya sendiri, dan siapapun yang pengen berobat kudu sembah sujud dulu dan ngemohon ke si Wapol. Tapi dulu bajak laut Kurohige nyerang pulau ini yang bikin si Wapol kabur ninggalin kerajaannya, dan 20 dokter pribadinya juga entah pergi kemana. Satu-satunya dokter yang masih ada di Pulau Drum adalah nenek-nenek yang umurnya aja udah 100 tahun lebih bernama Kureha. Sayangnya ya, dokter ini tuh tinggal di sebuah kastil di puncak gunung Pulau Drum yang turun cuma sesekali. Waktu itu si Luffy kagak sempat buat minta nyembuhin si Nami, dan si Kurehanya juga keburu ke atas lagi. Mau gak mau lah si Luffy jadi kudu nyamperin sendiri ke atas. Awalnya perjalanan ini dibarengin sama si Sanji juga yang ikut ngejagain si Nami buat sampai ke sana. Tapi malah ada salju longsor yang bikin si Sanji pingsan. Alhasil selain kudu ngegendong si Nami, si Luffy juga mau gak mau kudu ngegendong si Sanji karena kalau ditinggalin di situ pasti mati kena hipotermia. Dari sini perjalanan gila si Luffy buat manjat gunung yang tingkat kecuramannya aja sampai 90 derajat dimulai.
Gunung Drum tuh bukan sekedar medan biasa. Ini adalah salah satu lokasi paling brutal di dunia One Piece. Ketinggiannya yang ekstrim lah, salju abadi yang terus turun, dan suhu yang bisa ngebekuin darah. Ngebuatnya jadi tantangan yang berbahaya banget. Di dunia nyata, ngedaki gunung yang suhunya di bawah nol aja udah jadi tantangan tersendiri buat pendaki profesional yang dilengkapi sama peralatan lengkap. Tapi di momen ini, si Luffy ngelakuinnya cuma dengan kekuatan tubuh, yaitu manjat pakai tangan sama kakinya. Lebih parahnya, kaki sama tangannya itu luka-luka sampai pendarahan karena berkali-kali doi hampir merosot ke bawah lagi. Dengan sekuat tenaga, si Luffy berusaha nyakar permukaan gunung itu supaya ketahan tanpa pakaian yang tebal ataupun persiapan yang layak. Cuma didasarin sama rasa putus asa pengen nyembuhin penyakit yang si Nami derita. Edannya lagi, si Luffy sambil ngegendong si Sanji dengan cara digigit. Bukan cuma soal kekuatan fisik semata, tapi lebih ke gimana mental dan keteguhan si Luffy ngadepin tantangan yang tampaknya mustahil. Ketika si Luffy mulai naik, kita bisa ngerasain betapa gilanya situasi tersebut. Angin kencang berdesir dari atas ke bawah, yang bisa ngedorong siapapun yang manjat. Setiap langkah ngebawa si Luffy makin deket sama batas fisiknya. Yang lebih ngeri dari semua itu adalah keputusasaan yang mungkin perlahan menuhin pikiran si Luffy. Doi tahu kagak bisa berhenti ataupun nyerah di tengah jalan. Setiap detik berlalu adalah ancaman terhadap nyawa si Nami sama si Sanji. Di momen ini, musuh terbesar yang harus si Luffy lawan buat ngelindungin temennya adalah cuaca dan medan yang di luar nalar. Gunung ini jadi lebih dari sekedar latar belakang doang. Buat ngasih gambaran betapa gilanya misi ini, kita bandingin sama Skypiea yang letaknya 10.000 meter di atas permukaan laut. Nah, sedangkan puncak Gunung Drum, tempat tinggal Dr. Kureha sama Chopper, jaraknya tuh 5.000 meter. Pada dasarnya, si Luffy udah ngedaki setengah jalan ke Skypiea, cuma dengan pakai kekuatan tangan dan kakinya yang udah babak belur. Kagak ada tuh kekuatan dewa macam Nika yang kayak sekarang bisa ngerubah apapun sesuai kemauan si Luffy. Jangankan Nika, Gear Second aja waktu itu si Luffy masih belum bisa pakai. Apalagi Haki, si Sanji aja cuma ketimbun salju sampai pingsan. Boh, kalau sekarang mah mau ketibaan gunung juga pasti langsung bisa bangun lagi terus sambil udud. Meskipun ketika pendakian ini berlangsung, si Luffy kelihatan tangguh dan kagak terkalahkan, gue yakin sih masih ada sisi manusiawi yang bisa kita maklumin di balik keberanian itu. Yaitu si Luffy pasti ngerasain yang namanya ketakutan dan kelelahan yang luar biasa. Dan perlu lu inget, Doi itu di titik ini masih manusia biasa yang bisa ngerasain sakit sama dingin. Cuma inilah yang bikin dirinya begitu istimewa. Meski dirinya tahu bisa gagal, dan meski dirinya tahu ada kemungkinan kagak bakal selamat, si Luffy tetap milih buat terus maju. Sampai akhirnya si Luffy sampai di titik tertinggi Gunung Drum yang berjarak 5.000 meter. Si Kureha sama Chopper aja sampai kaget ngelihat keadaan mereka bertiga. Apalagi si Luffy yang sampai di puncak dengan keadaan tubuh penuh frostbite yang kalau telat disembuhin pasti tubuhnya udah hancur dan perlu diamputasi. Di sini si Chopper juga terharu banget ngelihat perjuangan si Luffy buat nyelamatin sahabatnya. Niro Sakuto ngerasa kagum dan respect sampai akhirnya jadi motivasi Doi ikut berlayar bareng si Luffy setelah ngalahin si Wapol yang udah jadi diktator di Pulau Drum dari dulu.
Nah, di waktu gua bikin video kan, live action One Piece Season 2 tuh udah dikonfirmasi bakal rilis. Dan aktor sama aktrisnya juga udah diumumin siapa aja. Dan katanya cerita Season 2-nya ini bakal sampai ke Arabasta. Jelas, story arc Pulau Drum juga bakalan masuk. Gua jamin sih, pas adegan manjat ini pasti bikin merinding yang nonton. Sekaligus terharu. Tapi ya, kita lihat aja nanti gimana hasilnya. Pendakian Gunung Drum ini sendiri mungkin bukanlah salah satu momen yang signifikan dan paling sering dibahas ketika orang ngomongin soal One Piece. Beberapa orang mungkin nganggep kalau momen ini tuh kagak penting. Tapi ya, kalau menurut gua justru di momen inilah kita bisa ngelihat si Luffy masih dalam keadaan paling murni. Kagak ada tuh kekuatan dewa-dewaan. Kekuatan dari buah gomu-gomunya juga masih terbatas. Makanya kita juga bisa lebih ngerasain struggle-nya. Jadi, kalau kita ngelakuin flashback ke momen epic si Luffy pas nanjak Gunung Drum, ini tuh jadi bukti nyata kenapa Doi dianggap sebagai salah satu karakter anime terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal kekuatan, tapi karena hatinya juga gede banget, dan keberanian yang kagak ada tandingannya. Si Luffy emang sering banget ngelakuin hal-hal gila, yang kayak kagak masuk akal. Tapi, dibalik semua itu, ada cinta dan tanggung jawab besar buat temen-temennya. Ini nih, yang bikin dia layak disebut Raja Bajak Laut. Kagak cuma di lautan, tapi juga di hati para fans One Piece.